Hampir semua orang mengonsumsi daging tiap harinya, kalau nggak ayam ya sapi. Tapi, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana daging yang kita konsumsi sampai ke meja makan kita? Nah, PT Sepakat Morbati Gede adalah perusahaan yang bergerak di industri pengolahan dan distribusi daging sapi dan ayam. Namun, persaingan di industri ini sangatlah ketat, mulai dari preferensi konsumen yang terus berubah, banyak yang bersaing, dan regulasi yang semakin ketat. Oleh karena itu, kami, tim GoIde, telah menganalisis kondisi dan kebutuhan perusahaan serta merumuskan strategi bisnis untuk membantu PT SMG terus berkembang di pasar yang kompetitif ini. Next slide. Selanjutnya, ini adalah untuk profil PT Sepakat Morbati Gede. Di sini, nama organisasinya adalah PT Sepakat Morbati Gede yang beralamat di Jalan Raya Bandung Garut, Ciherang, Kecepatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk website sendiri bisa dilihat di sini aja. Untuk bidang usahanya itu adalah untuk pengolahan daging. Dan Kita mulai dari analisis kondisi eksternal. Dengan pendekatan PESEL dan Porter's Five Force, secara politik, perusahaan tidak terlibat langsung dengan isu politik, namun menjaga hubungan yang baik. Dari sisi ekonomi dan sosial, perusahaan aktif mendukung masyarakat dan menawarkan yang aman. Teknologinya mulai mengarah ke otomatisasi, meskipun tantangan legal dan lingkungan tetap harus dikelola secara bijak. Dalam analisis Porter, kompetisi industri sangat ketat, meskipun begitu, peluang dari inovasi dan permintaan pasar modern menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Berdasarkan analis BCG Matrix, PT Sepakat Marubati Gede memiliki market growth rate sebesar 33,3% dan relatif market share 0,67. Ini menempatkan perusahaan di kuadran wildcat, artinya bisnis bertumbuh cepat, tapi market share masih relatif rendah karena usianya masih muda. Selanjutnya dalam analisis kondisi internal menggunakan metode IFAS dan EFAS, dari sisi kekuatan, perusahaan unggul dalam R&D, jaringan distribusi luas, dan citra positif. Namun tantangan terbesar adalah pada integrasi sistem informasi dan tergantungan bahan baku lokal. Dari sisi peluang, pasar reso dan tren produk sehat menjadi momentum besar meski tetap harus diwaspadai tentang dari UKM dan perubahan regulasi. Nilai total EVAS adalah 1,5 yang menunjukkan perusahaan berada dalam posisi menengah dan punya ruang untuk berkembang lebih agresif. Lalu kami memetakan kebutuhan strategis perusahaan dalam bentuk kode requirement, beberapa kebutuhan penting diantaranya dengan membuka cabang baru, memperkuat pemasaran, serta integrasi sistem operasional dan dalam bentuk kode misi juga, dan seluruh kebutuhannya dikaitkan dengan perspektif dan scorecard, baik dari sisi finansial, pelanggan, internal, maupun pembelajaran. Akhirnya kami susun menjadi katalog goal and key objective, misalnya membuka 3 cabang baru dalam 1 tahun, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menjaga motivasi dan kepuasan karyawan. Semua ini diuraikan dalam aksi nyata seperti SOP peningkatan layanan, rawat sistem, dan pelatihan rutin. Berikut ini adalah value chain dari PT SMG yang menampilkan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan nilai tambah pada produknya. Ada dua jenis aktivitas primary activities di bagian bawah diagram yang langsung terlibat dalam pembuatan produk mulai dari pengadaan bahan baku hingga membuka laman kritik dan saran. Dan ada support activities di bagian atas diagram yang mendukung aktivitas utama agar berjalan lancar mulai dari melakukan audit dan review sampai riset produk. Norton Kaplan Strategy Map menghubungkan tujuan jangka panjang perusahaan dengan sasaran konkret dalam 4 perspektif, financial, customer, internal, dan learning and growth. Nah, fokus utamanya PT SMG itu meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menjaga kualitas kerja, kemudian didetail lagi tujuannya yang semuanya itu punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan laba dan image perusahaan. Dan muncullah 16 inisiatif ini yang didapat berdasarkan requirement serta objektif yang sudah didefinisikan. Harapannya bisa mencapai tujuan tadi. selanjutnya ini adalah diagram aktor bisnis. Diagram aktor bisnis ini memetakan interaksi antara entitas internal perusahaan dengan para aktor eksternal di dalam ekosistem bisnisnya. Dapat dilihat pada diagram ini ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam dalam ekosistem bisnis ini. Yang pertama adalah direktur dengan tugas utamanya adalah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan perusahaan. Di bawah direktur ini ada beberapa bidang dalam perusahaan ini. Yang pertama adalah RPA, yaitu rumah potong ayam, memiliki staf dan manajer sendiri. Lalu ada juga produksi RPA, yaitu untuk mengatur produksi ayam di perusahaan ini, terdiri dari produksi dan staf. Selanjutnya ada Bell Meat Chicken. Lalu produk akan didistribusikan melalui Belmed Modern Market untuk ke pasar modern dan juga Belmed Retail untuk ke pasar yang lebih tradisional. Di sini juga ada General Affair yang mengatur fasilitas aset dan keperluan administrasi umum dan juga HRD dan juga bagian quality yang yang memastikan kualitas produksi. Oke, selanjutnya adalah aktor cooperation viewpoint.
Ini adalah suatu perspektif yang memvisualisasikan bagaimana aktor bisnis ini saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuannya. Di sini dapat dilihat, ini mengabarkan sebuah ekosistem kooperatif yang berpusat pada direktur, di mana direktur memberikan arahan strategis dan penerima laporan kinerja dari semua unit. Dari direktur sendiri, alur operasional dimulai dari RPA, yaitu rumah potong ayam, yang menyuplai bahan baku ke Bandmith Chicken yang nantinya akan memproses produknya menjadi produk jadi, lalu selanjutnya akan didistribusikan melalui Belmeet Modern Market dan juga Belmeet Retail. Capability mapping membagi kemampuan perusahaan ke dalam tiga kategori utama. Dilihat dari heatmap-nya, PT SMG masih sangat kurang di strategic capabilities, baik di policy management dan strategic management. Di operational capabilities tidak separah yang tadi. Bagian food management sudah cukup bagus, namun di bagian customer management masih sangat kurang. Di supporting capabilities sudah lebih baik dari dua capability sebelumnya. Di bagian human resource management sudah bagus dan tinggal ditingkatkan sedikit. Dan di bagian legal administration masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah value stream diagram, yaitu adalah sebuah alat visual yang memetakan aliran proses untuk mengidentifikasi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Berdasarkan analisis dapat dilihat pada gambar diagram ini, PT Sepakat Merobati Gede ini dapat disimpulkan proses produksinya menunjukkan efisiensi yang rendah, yaitu karena dapat tercermin dari activity ratio yang hanya sebesar 24,3%. Ya ini berarti sebagian besar waktunya, yaitu sekitar 75% dari total produksinya, itu dihabiskan untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah atau produksinya itu tidak berjalan dan hanya menunggu saja, yaitu mencapai total 9 hari. Terutama pada inventory sebelum pengolahan, pengemasan, dan distribusi, menunjukkan adanya peluang perbaikan besar dalam manajemen produksi dan rantai pasok. Oke, untuk value stream modeling itu adalah proses untuk menganalisis alur kerja saat ini dan juga merancang kondisi masa depan yang lebih baik dan dengan cara menghilangkan pemborosan. Di sini dapat lihat untuk value stream dari produksi dan distribusi ayam itu ada beberapa tahap. Dan juga ini adalah beberapa hasil dari tahap itu pemotongan hewan, pengolahan daging, pengemasan, dan juga distribusi sebelum akhirnya menjadi daging olahan yang siap dikonsumsi. Berikut adalah BPN proses bisnis PT Sepakat Merobati Gede yang menggambarkan alur lengkap mulai dari proses pemotongan ayam, pengolahan, hingga distribusi produk jadi. Proses dimulai dari supplier yang mengirim ayam hidup ke gudang RPA, kemudian ayam dipotong dan dicatat hasilnya di bagian produksi. Setelah itu, daging diproses lebih lanjut, disortir lalu disimpan di gudang beku. Produk jadi kemudian dikirim oleh tim distribusi hingga akhirnya diterima oleh konsumen. Ocean Country membantu memastikan seluruh aktivitas dalam organisasi selaras dengan tujuan strategis jangka panjang. Dari misi menjadi penyedia daging beku terpercaya dan berkualitas, didapat inisiatif yang paling menjawab adalah untuk meningkatkan promosi di media sosial. Untuk misi mendukung operasional yang efisien dan berkelanjutan, didapat inisiatif yang paling menjawab adalah menjalin kerjasama dengan bank dan melakukan negosiasi pinjaman dengan bunga lebih rendah. Untuk misi mengedepankan kualitas produk yang terbaik, didapat inisiatif yang paling menjawab adalah mengadakan pelatihan dengan pelatih yang informatif. Untuk misi mengutamakan pelayanan dengan sepenuh hati, didapat inisiatif yang paling menjawab adalah menyusun kebijakan reward dan mengadakan pertemuan rutin. Dari inisiatif yang paling unggul tadi, dipetakan initiative action to be taken yang mencakup objektif dari milestone 1, business challenge yang dihadapi, juga dari stakeholder, value stream, dan capability yang mana, dan terakhir action to be taken-nya. Action yang didapat adalah membuat proposal kerjasama dengan bank, mengajukan proposal negosiasi dengan bank, dan membuat konten yang menarik di sosial media. Menilai kinerja karyawan, serta memberi penghargaan atau reward, dan melakukan pelatihan yang rutin dengan mengundang pelatih eksternal serta melakukan evaluasi. Oke, dari kesimpulan yang kami dapat, yang pertama itu adalah perusahaan ini memiliki potensi pasar besar dengan tantangan operasional yang signifikan. Bisa dilihat berdasarkan beberapa analisis yang kami lakukan tadi, industri pengolahan daging ini memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi. Namun, dengan perusahaan ini menghadapi tantangan operasional yang cukup serius di bagian efisiensi proses yang hanya mencapai 24,43%. Analisis BCG Matrix juga menunjukkan bahwa posisi perusahaan itu sebagai wildcat dengan pangsa pasar rendah, namun potensi pertumbuhannya menjanjikan. Hal ini diperkuat juga oleh Space Matrix yang menunjukkan bahwa strategi agresif untuk ekspansi pasar dan inovasi produk. Lalu selanjutnya itu adalah kebutuhan mendesak untuk transformasi organisasional.
Pemetaan organisasi ini mengungkap struktur yang jelas, namun kita diperlukan penguatan di bidang SDM dengan sistem informasi. Analisis kapabilitas menunjukkan kekuatan di produksi dan distribusi, maturity level optimizing-nya, tetapi memiliki kelemahan di layanan pelanggan dan R&D. Diagram aktor cooperation menunjukkan kolaborasi yang baik antar divisi operasional, namun perlu melibatkan lebih banyak fungsi pendukung atau fungsi eksternal untuk membantu pemasaran dan juga logistik yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah ada prioritas perbaikan dan proses dan strategi implementasi. Pada value stream mapping, mengidentifikasi pemborosan waktu terbesar terjadi pada tahap menunggu antar proses produksi. Perusahaan sekarang itu perlu fokus pada 3 inisiatif strategis, yaitu optimalisasi rantai pasok, yang kedua adalah ekspansi pasar yang terfokus pada segmen premium, yang terakhir adalah peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan sistem reward yang transparan. Oke, sekian untuk analisis dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salah kata.